Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Operasi pencarian dan evakuasi korban musala ambruk pesantren Al-Qasimi dihentikan. Seorang pengedar sabu-sabu sistem ranjau di Jember dibekuk polisi saat meletakkan pesanan narkoba di pinggir jalan. Seorang maling ban dihajar massa usai terpergok mencuri ban serep truk kontainer di Pasuruan. Seorang pengedar sabu-sabu dibekuk polisi di Jember saat hendak meletakkan sabu-sabu di pinggir jalan. Pelaku sengaja menggunakan modus ranjau, yakni menaruh pesanan sabu-sabu di sebuah tempat untuk mempersulit pelacakan polisi. Anggriawan Sinukarta tak berkutik saat diadang polisi di pinggir Jalan Nusantara, Kecamatan Kaliwates, Jember, Sabtu siang. Pelaku diringkus saat hendak memasok sabu-sabu yang sengaja diedarkan menggunakan modus ranjau untuk menyulitkan pelacakan polisi. Pria asal Surabaya ini dibekuk atas dugaan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Saat digeledah, polisi menemukan sabu-sabu lebih dari 1 ons yang disimpan di dalam tasnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti kemudian langsung dibawa ke Mapolres Jember. Hingga Senin siang, pelaku yang masuk dalam jaringan narkoba lintas pulau ini masih menjalani pemeriksaan. Kecamatan Kaliwates, Gor PKPSO dengan inisial tersangka AS. Dan kami juga berhasil menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 100,51 gram. Tersangka AS merupakan orang Surabaya dan jaringan yang berhasil mengungkap yaitu antar kota Madura, Surabaya, dan Jember. Sampai hari ini kami lakukan proses penyidikan dan pemeriksaan lebih lengkap. Kemudian BB kami bawa ke dalam Lefor dan kami terus mengembangkan dari mana asal barang tersebut. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Selama digelar operasi tumpas narkoba yang berlangsung 1 bulan terakhir, Satreskoba Polres Jember mengungkap sebanyak 12 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat keras berbahaya. Ada 14 pelaku yang diamankan petugas, sisanya 4 pelaku masuk dalam pencarian orang atau DPO. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ayat 2 dengan ancaman pidana penjara 10 miliar ditambah sepertiga. Seorang pria asal Tangerang jadi sasaran amuk warga setelah terpergok mencuri ban serep truk yang sedang parkir di Pasuruan. Pelaku yang babak belur langsung diamankan sempat atau dibawa ke rumah sakit sebelum digelandang ke kantor polisi. Selamat pagi, ini info ban serepnya mau dicuri. Ini sudah dikena. Seorang sopir truk kontainer pengangkut oli kalengan merekam dengan handphone. Saat kernetnya dan sejumlah warga menangkap Putra Budiman di Jalan Raya Pantura Raci, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Pemuda asal Tangerang, Banten itu tertangkap basah hendak mencuri ban serep truk kontainer yang sedang parkir. Alhasil pelaku babak belur dihajar sejumlah warga yang ikut berkerumun di lokasi. Polisi yang mendapat laporan langsung mengevakuasi pelaku dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil untuk mendapat perawatan. Setelah menerima belasan jahitan di pipi akibat amukan warga, pelaku dijemput polisi untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Pasuruan Kota. Tertangkapnya pelaku bermula saat Buyadi Kenek
truk hendak beristirahat menemani sopirnya di kabin kemudi. Samar-samar Bu Yadi mendengar suara mencurigakan yang berasal dari bawah truk bagian belakang. Benar saja, Bu Yadi memergoki pelaku sedang berusaha mengambil ban serep truknya. Bu Yadi spontan berteriak hingga membangunkan sang sopir dan mengundang perhatian warga sekitar. Ceritanya ya mau ngambil ban serep, ada di bawah truk itu. Bawah truk itu. Iya. Terus Dia tak kejar sama saya. ketahuan ya? Ketahuan. Berapa orang, Pak? Yang saya tahu cuma 1 orang. 1 orang ya? Tapi tidak mungkin 1 orang ya. Heeh. Bawanya pakai motor lagi. Itu udah keambil apa gimana ban serepnya? Setengah turun. Huh? Setengah turun sudah. Setengah turun? Iya. Berarti ban serep yang di bawah itu diambil, Pak ya? Iya, setengah turun. Polisi masih menyelidiki adanya pelaku lain dalam kasus pencurian tersebut. Sebab sebelumnya pelaku terlihat diantarkan seseorang menggunakan motor. Dan Adi Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini tepat menggambarkan nasib petani sayur di Kabupaten Magetan. Setelah diterjang hujan deras yang merusak tanaman, harga sayuran kini juga anjlok drastis. Batangipun busuk. Beginilah kondisi lahan tomat milik petani di Desa Pelausan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan Selasa pagi. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur beberapa hari ini membuat sebagian besar tanaman tomat busuk dan batangnya mati. Sebagian petani terpaksa membiarkan tanaman mereka membusuk di ladang. Mereka enggan memanen karena biaya panen tidak sebanding dengan harga jual yang merosot tajam. Kini harga tomat hanya Rp2.000 per kilogram, padahal sebelumnya pernah mencapai Rp15.000. Petani tomat sekarang ini kendalanya ya terutama ya cuaca buruk, akhirnya banyak yang mati, banyak yang kena busuk batang, busuk buah, terus harganya udah anjlok. Kemarin dari 15 sekarang menjadi 2.000. Nah, itu aja yang bagus. Yang 2.000 itu. Terus yang jelek-jelek agak kecil itu paling 1.000 enggak ada. Oh, gitu. Bukan hanya tomat, penurunan harga juga terjadi pada jenis sayuran lain. Harga sawi yang sebelumnya Rp4.000 kini hanya Rp1.000 per kilogram. Sedangkan kubis turun dari Rp4.000 menjadi Rp1.500 per kilogram. Kadang-kadang hujan, enggak hujan itu terus hama itu masuk terus. Seperti kaper, seperti itu. Banyak yang rusak ya Pak? Kentang. Seperti apa aja Pak? Ya, kentang, cabai, ya sawi, baca itu, kubis, semua. Sementara itu harga sayur dan tomat yang merosot berbanding terbalik dengan harga cabai yang terus naik. Di Pasar Pelausan Magetan, harga cabai keriting kini tembus Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Sedangkan harga cabai rawit relatif stabil di angka Rp32.000 per kilogram. Yang ada kenaikan itu cabai keriting sama cabai merah besar. Cabai keriting berapa Mbak sekarang? Cabai keriting sampai 50, 55. Sebelumnya? Sebelumnya cuma 35, jadi naik 50. Ya. Mbak, kalau di sini tomat seharga segitu di petani berapa ya? Dari petani mungkin 1.000-1.500. Petani dan pedagang berharap harga sayuran segera stabil agar mereka bisa kembali bertani dengan tenang dan tak lagi terpuruk dalam kerugian. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan.